Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, setelah kita sebelumnya dalam pertemuan yang pertama, dalam topik 1 itu mengkaji tentang hakikat manusia. Ini terkait dengan tujuan dan penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk beribadah. Ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Ya. Kemudian manusia diciptakan untuk menjalankan fungsi kekhalifahan. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Berikutnya, saudara, marilah kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni tentang hakikat dari agama. Dalam hal ini kita akan memfokuskan kajian pada hakikat agama Islam. Sebelumnya marilah kita sama-sama berdoa supaya proses pembelajaran ini diberkahi oleh Allah dan menuai hasil yang kita inginkan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, jadi secara umum pengertian agama itu sebagaimana bisa kita lihat pada KBBI bahwa agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Serta kaidah yang berhubungan dalam pergaulan manusia dan lingkungannya. Kemudian Sultan Takdir Ali Shahbana juga salah satu tokoh intelektual tahun 92 mendefinisikan agama itu adalah satu sistem kelakuan dan perhubungan manusia yang pokok pada perhubungan manusia dengan kekuasaan dan kegaiban yang tiada terhingga luasnya. Dan dengan demikian memberikan arti pada hidupnya dan kepada alam semesta yang mengelilinginya. Itu makna secara umum, agama secara umum. Sekarang kita akan memfokuskan pembahasan kita pada makna dari al-Islam. Dalam Islam berbeda dengan agama lain yang diambil dari nama tempat atau nama penyebarnya, ya, atau tokohnya. Seperti Nasrani itu diambil dari nama Nazaret, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Buddha itu dari tokohnya Sri Data Buddha Gautama, gitu ya. Kemudian Hindu itu diambil dari nama negeri Hindia atau India. Yahudi diambil dari nama Yahuza, putra dari Nabi Yakub alaihissalam dari istrinya yang bernama Laya. Dan Nabi Yakub alaihissalam ini adalah keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam yang juga merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dari istrinya yang bernama Sarah. Sedangkan Islam berasal dari kata bahasa Arab yang memiliki banyak arti atau makna. Dan ini arti-arti dari Islam ini kita rujuk langsung dari Al-Quran. Yang pertama, Islam itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 112, terdapat kata atau kalimat aslama wajhah, artinya menundukkan wajah. Jadi Islam itu artinya secara bahasa menundukkan wajah. Seorang muslim berarti orang yang menundukkan wajahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia menundukkan wajah. Ya, inni wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Itu Islam dalam pengertian menundukkan wajah. Kemudian yang kedua,
Islam dalam Al-Quran juga disebutkan dengan kata istislam, yang artinya berserah diri. Walahu aslama, dalam surah Ali Imran 83, padahal kepadanya lah berserah diri. Jadi artinya seorang muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah SWT, apapun yang dikehendaki Allah terhadap dirinya, dia akan ridho dan bertawakal, pasrah. Pasrah dalam artian berharap akan keridhaan Allah. Kemudian bagaimana dengan orang-orang di luar Islam atau yang kita sebut dengan kafir? Ya, dalam Al-Quran disebutkan mereka itu nantinya juga akan menginginkan Islam. Artinya selamat, atau mereka nanti ketika di akhirat baru menyadari bahwa dia harus berserah diri. Mustaslimun. Namun sudah terlambat, karena pertaubatan itu hanya bisa dilakukan ketika masih hidup di dunia. Kemudian yang ketiga, saudara, Islam dalam Al-Quran juga berarti as-salamah, artinya suci dan bersih. Jadi kata-kata as-salamah itu juga merupakan seakar dari kata Islam. Dalam Al-Quran disebutkan hati yang bersih alias biqalbin salim. Seorang muslim adalah orang yang bersih badan, pakaian, pikiran dan hatinya. Kebersihan ini merupakan kekhasan dalam Islam, sehingga dalam bab taharah atau dalam kajian fikih itu taharah menjadi urutan yang pertama. Ya, seperti saudara belajar fikih dengan Pak Ikhlas misalnya. Ya, itu bab pertama itu dalam fikih biasanya diajarkan taharah. Ya. Artinya Islam itu memang ajaran yang menekankan kebersihan. Ya. Kemudian saudara mengenal atau tahu WC gitu ya, water closet. Ya. Itu ditemukan atau dikenal dalam Islam. Sebelumnya orang-orang zaman dahulu itu buang hajat di sembarang tempat. Jadi dengan Islam inilah baru dikenal atau dibuat kemudian tempat khusus buang hajat. Tapi dulu bentuknya tentu masih sederhana, seperti di pasir, di padang pasir yang sengaja didesain seperti WC. Ya. Kemudian arti dari Islam berikutnya, saudara, adalah assalam. Ya, nah, dalam surah yang ke-6 ayat 54, fakul aslamun alaikum, fakul salamun alaikum. Katakanlah salam dan kesejahteraan atas kalian. Maka seorang muslim itu, saudara, kalau bertemu dengan saudaranya sesama muslim itu diperintahkan untuk fakul salamun alaikum, maka ucapkanlah salam, afsus salam, tebarkan salam, kata Nabi SAW, sebarkan salam. Jadi kita harus membiasakan diri untuk mengucapkan assalamualaikum. Nah, walaupun kita belum kenal dengan orang tersebut, memang kalau konteksnya kita berada di daerah atau kawasan yang itu kita asumsikan orangnya muslim, maka walaupun tidak mengenal, kita ucapkan salam. Ya, karena ucapan salam ini yang akan menjadi ucapan para penghuni surga nanti. Dan Allah Azza wa Jalla juga akan mengucapkan salam kepada orang-orang yang diridhoinya dan masuk dalam surga. Berikutnya, saudara, Islam itu juga berasal dari kata asilmu atau asalmu, yang artinya perdamaian. Ya, damai. Ya, saudara, tolong perhatikan. Ya, kenapa damai? Ya, dalam Al-Quran
Allah menegaskan wa in janahu lis-salmi, dan jika mereka condong kepada perdamaian. Jadi kalau orang cenderung dengan perdamaian, maka Islam berdamai. Namun pada ayat yang lain, fala tahinu wa tad'u ilas salmi. Ya. Namun orang Islam jangan lemah dan sedikit-sedikit langsung mengajukan perdamaian, karena umat Islam itu harus kuat, gitu ya. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam, ke dalam kedamaian itu secara menyeluruh. Jadi Islam itu adalah agama yang damai, bukan agama kekerasan. Ya. Tapi damai bukan berarti umat Islam itu tidak punya pertahanan diri atau pertahanan dan keamanan, ya. Tapi lebih kepada bagaimana Islam ini menyebarkan perdamaian. Kalaupun ada peperangan atau pertempuran yang kita kenal dalam sejarah perkembangan Islam, itu sebenarnya untuk mewujudkan perdamaian. Ya, misalnya untuk membela kawasan atau tanah air umat Islam, membela nyawa atau jiwa umat Islam yang terancam. Maka peperangan itu adalah untuk mewujudkan perdamaian. Contoh, sebelum Islam menjadi agama yang anut dan mapan di Makkah, di Makkah itu biasa terjadi berkali-kali peperangan antar warga Makkah sendiri. Ya. Kemudian di Madinah sebelum dimasuki Islam terjadi namanya perang Bu'ats selama 40 tahun. Bahkan suku Aus dan Khazraj itu sebelum datang Islam, agama yang damai, itu selalu dan senantiasa berperang. Ya, jadi Islam itu, saudara, adalah Islam yang mengajarkan perdamaian dan berupaya selalu untuk mewujudkan perdamaian di dunia. Ini sama dengan pembukaan Undang-Undang 45 kita, ya, untuk mewujudkan perdamaian. Kemerdekaan hak adalah seluruh bangsa. Berikut, Islam itu dari kata-kata Islam tersebut yang sudah kita bahas tersebut, maka terbentuklah kata al-Islam yang artinya, ya, menundukkan wajah kehadiran Allah, kemudian berserah diri kepada Allah, agama yang menekankan pada kesucian dan kebersihan, dan saling mendoakan untuk keselamatan dan kesejahteraan manusia, dan menciptakan perdamaian. Maka inilah dalam surah Ali Imran ayat 19 itu Allah tegaskan, innad dina indallahil Islam. Ya, sungguhnya agama yang diridhai Allah adalah agama Islam. Nah, bagaimana dengan orang atau manusia yang mencari atau menganut dan meyakini selain dari agama Islam? Dalam konsep Islam, dalam konsep Al-Quran, dalam Ali Imran 85 disebutkan, ya, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari dan meyakini agama selain dari agama Islam, maka ditolak, dan di akhirat dia akan menjadi orang yang merugi. Nah, alhamdulillah kita di sini semuanya berkeyakinan dengan al-Islam, agama yang diridhai Allah, dan inilah, ya, salah satu kemenangan yang akan kita peroleh nanti di akhirat ketika kita nanti meninggal dalam keadaan Islam. Ya, karena kita selalu berharap agar nantinya kita mendapatkan husnul khotimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya kita benar-benar memastikan dan mengupayakan kita untuk mendapatkan husnul khotimah. Ya, saudara. Nah, maka
Itulah yang kita sebut agama Islam dengan agama yang penuh dengan kebaikan, yang akhirnya itu adalah agama yang diridhai Allah. Ya. Nah, dari sebutan-sebutan al-Islam secara bahasa tadi, maka kita akan diantarkan pada hakikat dari al-Islam yang sesungguhnya yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, demikian bisa Bapak sampaikan. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.